Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisal Rahman dengan NIM B2106020. Di sini saya akan mereview tugas makalah yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arifah Usman SST MKes dengan mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas. Baik, di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama itu tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya. Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar, terregistrasi, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369 Menkes SK 3/2007. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi dalam rangka memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit, dan meningkatkan kesehatan baik perorangan, keluarga maupun kelompok atau komunitas. Tuntutan masyarakat pada saat ini adalah pelayanan yang berkualitas, aman, nyaman, dan terjangkau serta profesional. Pelayanan kebidanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab praktik profesi bidan dalam memberikan pelayanan secara komprehensif untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Memberikan kepuasan pelanggan baik secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Tujuan pelayanan kebidanan yang berkualitas, aman, murah, dan terjangkau antara lain: yang pertama itu ibu dan bayi sehat, selamat, keluarga bahagia, terjaminnya kehormatan, martabat manusia. Yang kedua, saling menghormati penerima asuhan dan pemberi asuhan. Yang ketiga itu kepuasan ibu, keluarga, dan bidan. Yang keempat, adanya kekuatan diri dari wanita dalam menentukan dirinya sendiri. Yang kelima, adanya rasa saling percaya dari wanita sebagai penerima asuhan. Yang keenam itu terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas menurut Supami et al. 2018. Peran bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas komunitas sebagai pelaksana: yang pertama itu melaksanakan asuhan kebidanan dengan standar profesional. Yang kedua itu melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil normal dengan komplikasi, patologis, dan risiko tinggi dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ketiga itu melaksanakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal dengan komplikasi. Baik, yang bagian ketiga itu melaksanakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal dengan komplikasi, patologis, dan risiko tinggi dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang keempat itu melaksanakan asuhan kebidanan ibu nifas dan menyusui normal dengan komplikasi, patologis, dan risiko tinggi dengan melibatkan klien atau keluarga. Melaksanakan asuhan kebidanan bayi dan balita dengan melibatkan klien atau keluarga. Selanjutnya itu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi dengan melibatkan klien atau keluarga. Selanjutnya itu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang selanjutnya itu melaksanakan asuhan pelayanan keluarga berencana dengan melibatkan klien atau keluarga. Terus yang terakhir itu melaksanakan pendidikan kesehatan dengan pelayanan kebidanan. Selanjutnya itu ada pengelola pelayanan KIA atau KB. Yang pertama itu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerjanya dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua itu berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun, bayi, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya. Terus yang ketiga itu pendidikan klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan, melaksanakan bimbingan atau penyuluhan pendidikan pada klien, masyarakat, dan tenaga kesehatan termasuk siswa, bidan atau perawat,
kader kesehatan dan dukun bayi yang berhubungan dengan KIA atau KB. Baik, adapun lanjutannya yaitu materi lanjutannya itu integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Integritas kebidanan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Kematian AKI atau AKB umumnya dapat dicegah bila komplikasi kehamilan dan keadaan risiko tinggi dapat dideteksi sejak dini, serta cakupan pelayanan yang diberikan diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik, karena ketika seorang ibu yang memiliki faktor risiko kehamilan tidak terdeteksi sejak dini, maka ibu tersebut akan berisiko 3 kali lipat mengalami komplikasi pada kehamilan dibandingkan ibu hamil yang tidak memiliki faktor risiko. Pendekatan komprehensif untuk peningkatan kualitas diperlukan untuk mengurangi disparitas ras dan etnis dalam rangka morbiditas dan mortalitas ibu dengan contoh yang pertama itu pelayanan berkualitas. Bidan harus memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi kepada pasien mereka dengan memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Yang kedua itu penghargaan terhadap kehidupan. Bidan harus menghargai hak hidup dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir serta menghindari tindakan yang membahayakan mereka. Yang ketiga itu integritas profesional. Bidan harus bertindak dengan integritas, keterbukaan dan jujur dalam praktik mereka serta menghindari politik kepentingan. Yang keempat itu pengembangan profesional. Bidan harus terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pengembangan profesional. Terus yang kelima itu kerjasama interprofesional. Bidan harus bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya dalam tim perawatan kesehatan seperti dokter, perawat, untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi. Yang keenam itu privasi dan kerahasiaan. Bidan harus menjaga privasi dan kerahasiaan pasien termasuk data medis dan informasi pribadi, kecuali jika ada izin atau kewajiban mengungkapkannya. Hukum untuk kualitas pelayanan bidan adalah faktor kritis dalam merawat ibu hamil. Persalinan dan pasca persalinan dengan aman dan efektif. Pelayanan bidan yang berkualitas dapat berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Serta ada beberapa aspek penting dalam memastikan kualitas pelayanan bidan. Yang pertama itu keterampilan klinis yang kuat. Bidan harus memiliki keterampilan klinis yang kuat dalam merawat ibu hamil, persalinan, dan pasca persalinan. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik, memantau tanda-tanda vital, dan mengenali serta menangani komplikasi jika terjadi. Yang kedua itu penggunaan bukti ilmiah. Pelayanan bidan harus didasari dengan praktik berbasis bukti ilmiah terkini dan pedoman klinis yang relevan. Ini membantu memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar terbaik yang ada. Yang ketiga itu kemampuan komunikasi yang baik. Bidan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan Bidan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan empati dan pengertian. Kemampuan ini mencakup mendengarkan dengan cermat, memberikan informasi dengan jelas, dan menjawab pertanyaan pasien. Yang keempat itu kontinuitas asuhan. Penting untuk menjaga kontinuitas perawatan sepanjang perjalanan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Bidan harus memberikan perawatan yang konsisten dan terkoordinasi, terutama jika pasien melibatkan penyediaan pelayanan kesehatan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.